Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai landasan yuridis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rita Audelia dengan NIM 2402846 dan rekan saya Syifa Aulia dengan NIM 2402664 dan saya Suci Nuraini dengan NIM 2402489. Secara semantik, yuridis adalah kata yang sering digunakan dalam hukum ketatanegaraan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis berarti suatu hal yang ditinjau secara hukum. Ada sebagian pakar yang menyamakan konsep yuridis ini dengan hukum itu sendiri, sehingga dalam membedah suatu hal, baik itu konsep ataupun fakta, kata yuridis ini seringkali menyoroti aspek atau asumsi hukum yang melandasinya. Ada juga yang memaknai pengertian yuridis ini sebagai hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam kamus hukum, yuridis berasal dari bahasa yuridis yang berarti menaati hukum yang diakui oleh pemerintah. Nah, jika aturan ini dilanggar, maka kepada setiap orang yang melanggar aturan ini akan mendapat teguran ataupun sanksi. Yuridis ini memiliki dua sifat, yaitu mengikat dan memaksa, yang artinya seorang haruslah mematuhi hukum dan memaksa semua orang yang ada di wilayah tersebut untuk mematuhinya. Nah, yuridis ini juga memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah lisan dan tulisan. Contoh dari yuridis dalam bentuk tulisan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan contoh dari bentuk yuridis secara lisan yaitu aturan hukum yang ada dalam adat. Nah, dari definisi-definisi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis adalah seperangkat konsep, dalil, aturan, dan hukum yang berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Dalam rekam jejaknya sebagai negara republik, Indonesia memiliki dua landasan hukum. Yang pertama ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang mempunyai nilai-nilai diantaranya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila ini juga merupakan sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan nilai-nilai cita-cita hukum, cita-cita moral bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber dari segala sumber, sehingga siapapun, baik itu pemerintahan atau instansi, yang harus berfokus pada Pancasila ini. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah salah satu bentuk dari hukum yang tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini yang mencakup dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam dimensi pendidikan. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan dapat meliputi yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang mengerucut menjadi Undang-Undang Sisdiknas, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa landasan yuridis ini merupakan sesuatu hal yang penting yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Landasan yuridis ini tidak hanya berfokus pada pasal-pasal saja, tetapi juga dalam kebijakan pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya ada landasan yuridis tidak hanya terpaku pada pasal-pasal saja, tetapi juga dapat terpaku pada peraturan pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa sebagai agensi perubahan harus mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan dasar-dasar pemahaman konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama dimensi pendidikan yang menjadi hajat dan
kebutuhan semua lapisan masyarakat agar mampu mengembangkan derajat, martabat, dan hakatnya sebagai manusia yang bebas. Terjaminnya mutu dan kualitas pendidikan akan berimplikasi pada prestasi dan kualitas sumber daya manusia yang akan mendongkrak prestasi, partisipasi, dan daya saing di kancah global. Atas dasar ini, maka penghayatan mengenai landasan yuridis pendidikan ini sangat penting untuk dipelajari. Nah, ini ada beberapa urgensi landasan yuridis pendidikan. Yang pertama adalah landasan yuridis memberikan pedoman hukum yang kuat dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya ada mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik perlu memahami landasan ini agar dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai negara dan konstitusi. Selanjutnya ada pendidikan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa. Next. Dan selanjutnya yaitu landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan 32. Nah, pasal ini menjadi kebudayaan sebagai pelopor landasan yuridis pendidikan. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis atau basic law yang menjadi konstitusi pemerintah Indonesia pada saat ini. Nah, selain itu juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasannya pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, pada kalimat tersebut terdapat redaksi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa sih redaksi dari mencerdaskan kehidupan bangsa ini? Kalimat tersebut yaitu kalimat konstitusional yang membangun fondasi kuat sistem pendidikan Indonesia dan harus menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga pada pasal 31 dan 32 ini melengkapi fondasi landasan yuridis. Nah, untuk bunyi dari pasal 31 ini yaitu yang pertama, ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya, hak memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap rakyat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi baik itu dari ekonomi, sosial maupun daerah. Nah, contoh dari program pemerintah yang mendukung ayat ini yaitu ada pemerintah membuka program wajib belajar selama 12 tahun yaitu dari SD hingga SMP agar semua warga negara mendapatkan pendidikan yang setidaknya minimal sama sampai 12 tahun. Nah, selain itu juga ada tersedianya beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar untuk membantu siswa yang kurang mampu. Selanjutnya ada ayat 2 yang bunyinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan SD dan SMP bukan hanya hak tetapi kewajiban. Dan di sini pemerintah wajib untuk membiayai agar tidak ada siswa ataupun anak-anak yang tidak mendapatkan pelajaran. Nah, salah satu program yang mendukung dari ayat 2 ini yaitu pemerintah menanggung buku pelajaran, ujian nasional, dan proses pembelajaran melalui dana BOS. Selain itu juga sekolah negeri gratis SPP dari SD sampai SMA. Nah, untuk ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan di Indonesia ini harus menyeluruh, tidak hanya terfokus untuk mencerdaskan dari aspek intelektualnya saja, tetapi juga harus dalam moral dan karakternya. Program yang mendukung ayat ini yaitu pemerintah mengadakan program di sekolah harus adanya pembelajaran agama dan juga kebudayaan.
Selain itu juga ada program yang baru-baru ini digunakan, yaitu program Profil Pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka yang menanamkan nilai-nilai gotong royong, terus berakhlak mulia dan mandiri. Selanjutnya untuk ayat keempat, negara memprioritaskan. Selanjutnya untuk ayat 3 yaitu yang bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Negara wajib mengalokasikan minimal 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sektor pendidikan. Ini tujuannya agar pendidikan dapat terfasilitasi sarananya, prasarananya dan kualitasnya menjadi baik. Program yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pasal ini dan ayat ini yaitu adanya pembangunan sekolah-sekolah di wilayah terpencil, terus adanya kenaikan tunjangan guru dan dosen seperti sertifikasi, terus pengadaan perpustakaan digital dan laboratorium IPA di sekolah. Selanjutnya ada ayat 5 menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus berdasarkan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus diarahkan pada kemaslahatan manusia. Jadi tidak boleh bertentangan dengan moral dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung ayat ini yaitu pengembangan mobil listrik buatan anak bangsa agar terminimalisirnya polusi. Terus ada riset dan inovasi di universitas yang mendukung pembangunan nasional serta pembangunan teknologi digital dalam pendidikan atau e-learning dalam tanpa melanggar nilai moral. Selanjutnya untuk bunyi dari pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang kebudayaan. Pasal 32 ayat 1 ini menyatakan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional di era peradaban dunia melalui kebebasan bagi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi negara tidak boleh menghapus nilai-nilai budaya tetapi harus mengembangkannya dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan budayaannya masing-masing. Di era globalisasi, budaya Indonesia harus tetap terdukung dan tetap hidup serta dapat dikenal dunia. Nah, program yang dilakukan oleh pemerintah dalam merealisasikan ayat ini yaitu pemerintah mendukung festival budaya seperti ada Festival Danau Toba ataupun Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, untuk ayat 2 dari pasal 32 ini yaitu menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, selanjutnya bunyi ayat 2 dari pasal 32 ini yaitu menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, jadi
bahasa daerah adalah bagian penting dari identitas sebuah negara. Jadi negara harus melestarikan dan mengajarkannya kepada anak-anak cucu nanti agar tidak punah bahasa daerah memakai bahasa Indonesia dan mencerminkan keberagaman budaya. Program dari program pemerintah untuk merealisasikan ayat ini yaitu adanya program adanya mata pelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, SMP dan SMA. Nah, jadi kesimpulan dari pasal 31 dan 32 ini yaitu untuk pasal 31 menekankan kewajiban, hak beserta tanggung jawab negara untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kesimpulan dari pasal 31 dan 32 ini yaitu yang pertama untuk pasal 31 menekankan bahwa negara itu memiliki hak, menekankan hak, tugas, tanggung jawab negara untuk dapat Jadi kesimpulan dari pasal 31 dan 32 ini yaitu untuk pasal 31 menekankan hak, tugas, tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan agar masyarakat dapat cerdas dan berakhlak dan sejahtera. Untuk pasal 32 ini menegaskan bahwa negara itu bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan agar budaya kita tidak punah dan tetap sejahtera. Sejahtera anjir. Tetap hidup jangan tidak Nah, jadi kesimpulan dari pasal 31 dan 32 ini yaitu yang pertama untuk pasal 31 menekankan hak, tugas, dan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan agar agar seluruh rakyat cerdas, berakhlak dan sejahtera. Untuk pasal 32 ini menegaskan tugas dan tanggung jawab negara dalam bidang kebudayaan agar budaya-budaya di Indonesia tetap hidup Untuk pasal 32 ini menegaskan tugas pemerintahan pasal 32. Selanjutnya untuk pasal 32 ini menegaskan tanggung jawab negara dalam bidang kebudayaan yaitu untuk harus agar budaya nasional tetap hidup, dihargai dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa di kancah internasional. Nah, lalu selanjutnya yaitu landasan yuridis dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Nah, undang-undang ini tuh menyatakan bahwasannya sistem pendidikan nasional itu sebagai pilar dan mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 juga menyatakan bahwasannya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran itu yang lebih efektif. Selain itu juga ada fungsi dan tujuan pendidikan. Nah, fungsi pendidikannya itu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sementara tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Contohnya itu setiap sekolah menerima siswa dari berbagai latar belakang, jadi tidak membeda-bedakan agama, suku, status maupun status sosialnya. Lalu yang kedua itu pendidikan sebagai kesatuan yang sistematik. Nah, contohnya itu seperti siswa yang dari SMK melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jadi siswa SMK itu bisa melanjutkan pendidikan tinggi ataupun lintas juga. Itu pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Contohnya kursus atau keterampilan bisa dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut. Lalu yang selanjutnya yaitu pendidikan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi ataupun kreativitas peserta didik. Nah, contohnya itu guru di kelas menunjukkan keteladanan dan kedisiplinan maupun kejujuran. Selain itu juga guru bisa memberikan ruang untuk mengembangkan potensi peserta didiknya. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan dengan mengembangkan budaya baca, menulis, ataupun berhitung bagi setiap warga masyarakat. Contohnya itu di sekolah ada program literasi. Jadi tiap hari bisa diadakan program literasi yaitu selama 5 menit, ataupun sekarang yang kita ketahui ya di tiap daerah itu ada duta baca. Nah, itu pun bisa dari duta baca itu bisa menjadi program gitu. Duta bacanya bisa langsung terjun ke masyarakat dan memberikan pemahaman tentang literasi. Yaitu pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Contohnya itu sekolah melibatkan orang tua. Misalnya nih kita kelas 12 ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dan pastinya sekolah akan melibatkan orang tua ataupun mengundang orang tua ke sekolah. Itu juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menjelaskan hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang diatur untuk menjamin pendidikan yang bermutu dan merata. Nah, yang pertama itu warga negara memiliki hak di bidang pendidikan. Yang pertama, warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Lalu yang kedua, warga negara mempunyai kelainan fisik ataupun mental berhak memperoleh pendidikan yang secara khusus. Misalnya kan ada sekolah luar biasa yang memfasilitasi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lalu yang selanjutnya, warga negara di daerah terpencil ataupun masyarakat adat berhak mendapatkan pendidikan yang sama ataupun secara khusus gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di daerah terpencil itu peserta didik ataupun peserta didik itu kesulitan untuk berangkat ke sekolah karena sekolahnya jauh. Nah, itu juga seharusnya pemerintah itu memfasilitasi sekolah
memfasilitasi sekolah Nah, yang selanjutnya itu warga negara di daerah terpencil atau masyarakat adat berhak mendapatkan pendidikan secara khusus. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di daerah terpencil itu peserta didik kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Nah, seharusnya pemerintah memfasilitasi jalan ataupun kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Nah, selain memiliki hak juga, nah, warga negara selain memiliki hak juga itu harus, nah selain itu juga warga negara berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dari umur 7 sampai 15 tahun. Nah, juga bertanggung jawab kepada keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Nah, selain itu juga ada hak peserta didik. Nah, yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Nah, misalnya kita di perkuliahan ini pada semester 1 peserta didik yang beragama Islam itu mendapatkan mata kuliah PAI, sementara yang beragama Kristen mendapatkan mata kuliah Kristen. Lalu yang selanjutnya yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan juga mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya itu tidak mampu. Sekarang juga banyak beasiswa untuk orang yang berprestasi namun tidak mampu. Juga bisa menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Nah, peserta didik juga berkewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan. Nah, selain itu juga pada landasan yuridis di Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 juga menjelaskan mengenai pendidik juga tenaga kependidikan. Nah, apa sih perbedaan dari pendidik dan tenaga kependidikan ini? Pendidik merupakan tenaga profesional yang merencanakan, melaksanakan proses, menilai, membimbing maupun melakukan penelitian atau pengabdian, terutama pendidik di perguruan tinggi negeri. Sementara itu tenaga kependidikan merupakan orang yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan ataupun pengawasan dan pelayanan khusus. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan ini juga berhak memperoleh yang pertama itu penghasilan atau jaminan kesejahteraan sosial yang pantas. Lalu yang kedua, berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas atau prestasinya. Nah, ini contohnya juga guru gitu di sekolah mendapatkan prestasi guru paling rajin masuk ke kelas, ataupun dosen itu mendapatkan prestasi nah, lalu yang ketiga itu pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan karir, lalu juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan yang terakhir itu berhak memakai fasilitas ataupun sarana prasarana di tempat dia mengajar. Lalu selain itu juga pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang harmonis ataupun menyenangkan dan kreatif. Juga mempunyai komitmen secara profesional. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan itu harus profesional. Dan yang terakhir
terakhir itu pastinya menjaga keteladanan, menjaga nama baik ataupun menjaga norma-norma. Oke, selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana standar ini meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan kependidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, lalu ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan, dan ada standar evaluasi pendidikan. Yang mana pertama kali dicetuskan pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang mengalami beberapa kali perubahan hingga yang sekarang, yaitu di peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 yang memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban yang bermanfaat, dan juga memiliki fungsi salah satunya sebagai dasar dalam pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu sesuai dengan pasal 3. Boleh di next. Oke. Definisi dan dasar hukum. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal mutu pendidikan secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, lalu ada Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 merupakan perubahan dari peraturan pemerintah dari nomor 57 tahun 2021 yang disesuaikan dengan peraturan terkait pendidikan tinggi dan mekanisme akreditasi. Lalu standar potensi lulusan berdasarkan Permendikbud-Ristek atau Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset serta Teknologi nomor 5 pada tahun 2022, yang mana definisi dari standar kompetensi lulusan yaitu sebagai kriteria minimal tentang kesiapan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian pembelajaran peserta didik dari hasil yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, pada standar kompetensi lulusan ini dibagi menjadi beberapa jenjang. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan pendidikan sekolah dini, yang mana standar ini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, seperti dapat mengenali dan meyakini bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa, terus mengenalkan pokok ajaran agama, dan sikap saling menyayangi baik sesama manusia makhluk maupun sesama ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada nilai Pancasila, seperti mengenali dirinya sendiri, lalu mengetahui kebiasaan di keluarga, di sekolah, lalu menyadari bahwa dirinya
itu adalah merupakan bagian dari warga negara Indonesia dan mengetahui bahwa adanya negara lain di dunia ini. Selanjutnya fisik motorik, yaitu perkembangan mengendalikan gerakan jasmani melalui kerjasama antara pusat saraf, urat dan otot, seperti mengenali emosi, mengekspresikan perasaannya melalui perbuatan, lalu ada mengendalikan keinginannya. Selanjutnya ada kognitif. Kognitif yaitu proses mental seperti berpikir, belajar, dan memahami. Contoh standarnya yaitu menghargai kebiasaan dan aturan, berimajinasi, berkreasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa diharapkan untuk mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, lalu memiliki kemampuan dasar untuk menulis, dan bekerja sama. Selanjutnya ada sosial emosional yang diharapkan peserta didik mempunyai kesadaran bilangan, sadar persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek. Selanjutnya yang kedua jenjangnya yaitu standar kompetensi lulusan pendidikan sekolah dasar yang difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, lalu penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, penumbuhan literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jenjang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau paket A atau sederajat, yang mana ditekankan pada literasi dan numerasi untuk bekal melanjutkan pendidikan, lalu mengenal dan mengamalkan ajaran agama, jujur, peduli, tanggung jawab, menghargai budaya, dilatih untuk berpikir kritis, dan lain sebagainya. Lalu ada jenjang SMP atau MTS atau sekolah menengah pertama luar biasa atau paket B atau sederajat, yang mana ditekankan pada literasi dan numerasi untuk membentuk kemandirian dan kedewasaan berpikir, lalu mencintai dan memahami akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, peduli, tangguh, menghargai keragaman, dituntut untuk berpikir analisis, kreatif, reflektif, menulis secara runtut, dan bernalar numerik. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada standar kompetensi lulusan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan pendidikan menengah ini difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia, lalu penanaman karakter sesuai dengan nilai Pancasila, pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut atau kejuruannya, yang mana standar ini dibagi menjadi dua jenjang, yaitu ada SMA atau MA atau SMA luar biasa atau paket C dan sederajat, yang mana diharapkan mempunyai spiritualitas dan integritas yang tinggi, lalu menghargai keragaman, peduli lingkungan, dapat berkolaborasi, bekerja sama, berpikir kritis dan reflektif, lalu ada terampil dalam literasi dan numerasi untuk menganalisis dan mengkomunikasikan gagasan secara logis. Oh iya, tadi itu literasi itu merupakan proses memahami dan menafsirkan informasi dari teks, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan menafsirkan angka serta konsep matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu
SMK atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dan sederajat. Untuk prinsipnya masih sama seperti yang SMA, namun lebih ditekankan pada kesiapan kerja sesuai bidang keahliannya. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi yang difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Lalu penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, lalu pengetahuan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan sosial budaya yang bermanfaat bagi manusia. Nah, standar ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada standar isi menurut pasal 5, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ruang lingkup materi ada muatan wajib seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial dan budaya. Selanjutnya ada standar proses, yaitu pada pasal 19 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mengatur mekanisme hasil belajar secara objektif, lalu secara adil dan edukatif melalui asesmen formatif dan sumatif untuk memantau capaian belajar. Nah, pembelajaran dan asesmen ini menjadi dasar penting yang mendorong peserta didik untuk kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Nah, yang ketiga ada standar pendidikan. Yang ketiga ada standar penilaian pendidikan yang merupakan kriteria minimal mekanisme penilaian. Oh, tadi salah sih. Balik lagi. Tadi salah harusnya 2 dulu. Tadi 3. Oke, yang kedua itu standar pasal, yaitu yang kedua yaitu standar proses, yaitu pasal 19 yang berkaitan dengan pelaksana pembelajaran. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ini untuk interaktif, yang mana dialogis dan komunikasi multi arah, lalu ada inspiratif yang memberikan pengalaman kepada peserta didiknya, memberikan pengalaman yang berharga. Lalu ada yang menyenangkan, tidak monoton, dan menantang. Yang mana menantang di sini yaitu menantang curiosity atau keingintahuan peserta didik akan hal yang kita sampaikan. Lalu memotivasi untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang untuk kreativitas. Yang proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini standar penilaian pendidikan yang merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Yang mana standar ini mengatur mekanisme hasil belajar sesuai dengan secara objektif, secara adil, dan edukatif melalui asesmen formatif dan sumatif untuk memantau capaian belajar. Nah, proses pembelajaran dan asesmen menjadi satu kesatuan yang penting. Kenapa? Karena mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, inovatif, dan kreatif.
Yang keempat, standar tenaga pendidik yang merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi pendidik untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai teladan, sebagai perancang pendidikan atau perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Nah, kompetensi pendidik ini mencakup pedagogi, yaitu kemampuan memahami karakter peserta didik, merancang pembelajaran, lalu mengelola kelas, menilai, dan mengembangkan potensi siswa. Yang kedua ada kompetensi kepribadian yang berwibawa, mencerminkan kepribadian yang berakhlak mulia dan lain sebagainya. Lalu ada kompetensi profesional yang penguasaan materi, lalu mendalami keilmuan dan metodologi pembelajaran secara lebih dalam. Lalu ada kompetensi sosial yang yaitu berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan peserta didik maupun sesama tenaga kependidikan atau sesama tenaga pendidik maupun orang tua dari peserta didik tersebut. Yang kelima, ada standar tenaga kependidikan selain pendidik yang meliputi kompetensi pendidikan, kompetensi sosial, kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, standar tenaga kependidikan selain pendidik ini seperti staf administrasi, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang pendidikan. Yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan menurut pasal 25 yang ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, yang kolaboratif, kreatif, lalu menyenangkan dan efektif, yaitu lalu ada menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan kelestarian lingkungan. Nah, sarana ini adalah alat dan kelengkapan untuk belajar, sedangkan prasarana ini yaitu fasilitas dasar fasilitas dasar pendukung pendidikan. Prinsipnya harus Nah, standar ini menerapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang wajib ada sesuai dengan jenjangnya. Lalu yang ketujuh ada standar pengelolaan pendidikan yang merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Tujuannya itu agar pembelajarannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, standar pengelolaan pendidikan ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada tingkat PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang mana menekankan pada manajemen berbasis sekolah atau mandiri, transparan, dan akuntabel. Serta yang kedua yaitu pendidikan tinggi yang menerapkan otonomi perguruan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturannya. Yang terakhir ada standar pembiayaan menurut pasal 32. Pembiayaan terdiri atas pembiayaan investasi dan biaya operasional. Yang pertama, biaya investasi seperti lahan, sarana prasarana,
sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional seperti biaya untuk personalia dan non personalia. Ini mau nanya satu nggak Mbak? Nggak apa-apa, satu aja. Iya, tapi itu dari jawabannya dong. Nah, coba dulu ya. Kan tadi kan disinggung ya. Oke, sekarang sesi tanya jawab ya. Karena pemaparan materi sudah selesai, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Adakah dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Boleh acungkan tangannya. Wow, banyak banget yang nanya. Oke, dari sebelah sini. Silakan. Oke, terima kasih Ci. Izin bertanya Ci, sebelumnya perkenalkan aku Fitriana dengan Diploma Tahun 2021. Jadi aku mau nanya, kan tadi ada bahas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang sudah cukup kuat dalam menjamin pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, tapi mengingat juga kita tahu bahwasanya masih ada kesenjangan mutu antar daerah perkotaan dan pedesaan yang pendidikannya itu tidak rata gitu. Nah, menurut kalian itu gimana sih tentang hal itu? Melihat bahwasanya Indonesia itu pendidikannya belum rata dari Ustaz. Terkait putus sekolah sebenarnya itu dikembalikan. Oh ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya terkait mutu sekolah itu dikembalikan lagi ke sekolahnya. Soalnya kan dari pemerintah mah udah memfasilitasi dari dana BOS, ada program KIP juga, ada program yang semuanya itu disamaratakan di setiap wilayah. Cuman kalau dari mutu sekolah mah itu tergantung dari sekolahnya masing-masing, kebijakan sekolahnya masing-masing. Apakah ada kebijakan yang tertinggal atau ada sekolah yang kebijakan itu lebih maju gitu. Mungkin tambahan dari teman-teman. Oke, mungkin izin menambahkan gitu ya. Kita juga bisa coba gitu untuk ditelusuri dari pemerintah yang lebih tingginya dulu gitu. Di data tuh kiranya mana aja yang ketinggalan, terus aspek apa yang harus diperbaiki. Nah, dari pemerintah itu harusnya menyediakan gitu ya standar pendidikan itu sesuai sama yang semuanya gitu secara merata. Itu tuh harus diusut dari pemerintahnya, apakah emang pemerintahnya peduli atau bagaimana gitu, seperti itu. Apakah sudah cukup atau masih? Mungkin ada tambahan dari teman-teman semuanya karena ini sesi diskusi. Ada tambahan? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada lagi? Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, teman-teman boleh mengetikkan pertanyaan beserta jawabannya di grup WhatsApp agar kita semua dapat menambah ilmu juga menambah wawasan. Pertanyaannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Jika satu cukup, boleh satu. Jika dua, oke. Pertanyaannya itu satu. Oke, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya sama jawabannya dua pertanyaan, dua jawaban. Langsung aja di grup WhatsApp. Dua pertanyaan. Ya. Oke, mungkin Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi untuk memperhatikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan sedikit pembelajaran atau sedikit ilmu bagi teman-teman semua. Amin. Mohon maaf apabila ada salah